Avatar now, Jake. Down. Guess the darkest part of my little life. 9%, link is stable. Can you hear me, Jake? Good. We're gonna take. It's fine. Okay, good. Just take it nice and slow, Jake. Good. Okay. Just the motor control is good. Great, Jake. Whoa. Hold on now. Don't take it easy. Don't get ahead of yourself. Guys, whoa. Hai guys, Balai Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Avatar. Karena film sequel keduanya sudah dirilis, jadi Mimin langsung aja bahas film pertamanya dulu ya. Baru setelahnya nanti Mimin akan bahas film sequel yang kedua. Film yang dirilis pada tahun 2009 ini bercerita tentang spesies humanoid bernama Na'vi yang tinggal di planet Pandora. Sebuah planet yang menyimpan kekayaan berharga bernama Unobtainium. Manusia tentu saja tertarik dengan potensi kekayaan di planet tersebut, hingga mereka pun mengusahakan segala cara untuk bisa meraup Unobtainium dalam jumlah yang besar. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pada tahun 2154, bumi mulai kehabisan sumber daya alam yang menyebabkan krisis energi yang parah. Di tengah padatnya manusia, kita pun diperkenalkan pada seorang pria bernama Jake Sully. Ia merupakan seorang mantan marinir yang kini mengalami kelumpuhan total pada kedua kakinya. Meskipun memiliki keterbatasan, Jake tetap berusaha menikmati hidup dengan berpesta di sebuah klub. Saat itu, ia tidak sengaja melihat seorang wanita yang sedang diperlakukan kasar oleh kekasihnya. Jake yang tidak tahan melihat hal itu akhirnya turun tangan untuk menghajar lelaki tersebut. Sialnya, hal itu malah membuat Jake diusir dari klub karena ia dianggap telah menyebabkan keributan. Tak lama kemudian, Jake didatangi oleh dua orang dan dibawa ke sebuah tempat. Jake dihadapkan pada jasad saudara kembarnya yang bernama Tommy. Ia lalu ditawarkan pekerjaan untuk menggantikan Tommy dalam sebuah penelitian. Jake dijanjikan bayaran yang cukup besar yang bisa ia gunakan untuk mengobati kakinya. Setelah 6 tahun tertidur di dalam kapsul, Jake dan beberapa orang lainnya akhirnya sampai di planet Pandora. Administrasi Pengembangan Sumber Daya atau Resources Development Administration atau yang disingkat RDE menambang mineral berharga bernama Unobtainium di planet tersebut. Pandora dikenal sebagai planet berpenghuni dengan hutan yang lebat. Planet ini juga memiliki atmosfer yang beracun bagi manusia dan dihuni oleh suku spesies humanoid yang bernama Na'vi. Makhluk setinggi 10 kaki atau 3 meter, berkulit biru yang hidup selaras dengan alam dan menyembah dewi ibu bernama Ewa. Jake diikutsertakan dalam misi ini karena ia memiliki genetik yang sama persis dengan Tommy, di mana Tommy dulunya merupakan salah satu ilmuwan yang ikut serta dalam misi tersebut. Para peneliti telah menciptakan avatar yang bisa dioperasikan oleh manusia. Kebetulan di sana juga sudah ada avatar milik Tommy yang selanjutnya akan dioperasikan oleh Jake. Avatar now, Jake. Di sana Jake pun berkenalan dengan Dr. Grace yang merupakan kepala program avatar sekaligus rekan kerja Tommy dahulu. Grace rupanya tidak setuju jika Jake menggantikan posisi Tommy karena ia bukanlah seorang ilmuwan. Ia pun memprotes keputusan itu kepada Parker. Namun Parker menjawab mereka harusnya bersyukur Tommy memiliki saudara kembar. Karena bagaimanapun juga, kalau tidak ada Jake, maka avatar yang sudah mereka kembangkan akan sia-sia. Keesokan harinya, Jake dan rekannya yang bernama Dr. Norm Spellman melakukan uji coba. Tubuh Jake dibaringkan di dalam sebuah kapsul dan jiwanya ditransfer ke dalam sebuah avatar. 9%, link is stable.
stable. Begitu tersadar di dalam avatarnya, Jake merasa sangat kegirangan. Karena setelah sekian lama, ia akhirnya kembali merasakan memiliki sepasang kaki. Jake bahkan nekat keluar dari laboratorium dan berlari dengan bahagia. Tak lama kemudian, Grace datang dengan tubuh avatarnya dan memberikan buah untuk Jake. Begitu malam telah tiba, para avatar kembali ke camp mereka dan tidur di tempat mereka masing-masing. Nah, begitu tubuh avatar mereka tertidur, saat itulah mereka akan kembali ke tubuh manusia mereka masing-masing. Setelah terbangun, seorang pilot bernama Trudy mengajak Jake berkeliling melihat pesawat tempur. Selain itu, ia juga memperkenalkan Jake pada seorang kepala keamanan RDA yang bernama Kolonel Miles. Kolonel Miles lalu memberi tugas untuk Jake agar selalu memberikan laporan kepadanya. Dengan imbalan, ia berjanji akan memberikan sepasang kaki untuk Jake. Keesokan harinya, Jake, Grace, dan Norm pergi mengumpulkan data biologis ke dalam hutan Pandora. A dozen cows and some juveniles. Mereka pun mendatangi sebuah tempat yang dahulunya merupakan sekolah bahasa Inggris untuk anak-anak Na'vi. Sayangnya kini tempat itu sudah tidak terpakai dan hanya dijadikan sebagai tempat penyimpanan. Saat Grace dan Norm sibuk mengumpulkan data, Jake menjauh dari mereka dan mendekati tanaman putri malu. Saat ia sedang asik memperhatikan tanaman itu, Jake tiba-tiba dihampiri oleh seekor hewan Pandora yang bernama Hammerhead. Grace yang melihat hal itu pun menyuruh Jake untuk tetap tenang. Tak lama kemudian, sekumpulan Hammerhead itu terlihat takut dan kabur dari sana. Bukannya takut pada Jake, namun mereka ketakutan pada hewan yang berdiri di belakang Jake, yaitu Thanator. Alhasil, Jake pun berlari menyelamatkan diri dan terpisah dari Grace serta Norm. Ia berusaha menembaki hewan itu, namun semuanya tidak mempan. Hingga akhirnya Jake pun terpaksa melompat ke air terjun untuk bisa terbebas dari kejaran Thanator. Setelah berhasil menyelamatkan diri, Jake tersesat di tengah hutan. Ia tak tahu harus kemana sementara hari sudah semakin gelap. Di tengah gelapnya hutan, Jake lagi-lagi dikepung oleh sekawanan binatang buas. Beruntung saat itu, ia masih bisa diselamatkan oleh seorang wanita Na'vi yang bernama Neytiri. Hey, wait, don't! Jake yang tidak tahu arah terus mengikuti kemanapun Neytiri pergi, hingga hal itu pun membuat Neytiri kesal. Namun tiba-tiba benih pohon suci mulai mendekat dan menempel di tubuh Jake. Neytiri menganggap hal itu sebagai tanda keberuntungan, jadi ia pun membawa Jake menemui sukunya. Di tengah perjalanan, Jake kembali diserang, namun kali ini ia diserang oleh orang-orang Na'vi yang dipimpin oleh Sutey. Setelah Neytiri menjelaskan semuanya, Jake pun dibawa ke hadapan pemimpin suku Na'vi yang juga merupakan ayah Neytiri bernama Etukan. Etukan tidak suka Neytiri membawa orang luar atau yang mereka sebut Sky People ke dalam perkumpulan mereka. Lalu ibu Neytiri yang bernama Sahik Moat datang. Ia adalah pemimpin spiritual yang bisa menafsirkan kehendak Ewa.
Dari pengamatannya, Jake memang dikirim oleh Ewa untuk mereka, jadi ia pun memerintahkan Neytiri untuk memperkenalkan Jake semua hal tentang suku mereka. Sejak saat itulah Jake pun mendapatkan banyak pengetahuan tentang kehidupan para Na'vi. Jake! Tentu saja hal itu merupakan keberuntungan untuk para peneliti termasuk Kolonel Miles karena Jake bisa menjadi informan mereka. Parker bahkan menugaskan Jake untuk memindahkan suku Na'vi dari desa mereka saat ini karena di bawah desa itu terdapat lapisan unobtainium terbesar di planet tersebut. Saat Jake sedang menjelaskan beberapa hal tentang pohon raksasa pada Kolonel Miles, Max melihat hal itu dan melaporkannya kepada Grace. Grace tentu saja tidak suka dengan keterlibatan Kolonel Miles serta Parker karena mereka bukanlah seorang ilmuwan. Alhasil, Grace, Norm, Trudy, dan Jack pergi ke pegunungan Haleluya untuk mencegah Kolonel Miles mengambil alih penelitian Avatar. Pesona pegunungan Haleluya berhasil membuat Grace dan yang lainnya terkagum-kagum. Mereka pun akhirnya mendarat di sebuah pusat penelitian yang ada di sana. Setelah kembali ke tubuh avatarnya, Jake dibawa oleh Neytiri menemui seekor ikran peliharaannya. Neytiri berkata setiap ikran hanya memilih satu avatar seumur hidup. Jika nanti Jake sudah siap, ia bisa memiliki seekor ikran yang juga memilihnya sebagai penunggang. Selama berhari-hari, Jake mulai berbaur dengan orang-orang Na'vi. Ia belajar bahasa Na'vi dan semua hal yang berkaitan dengan hidup mereka. Tentu saja saat ia kembali ke tubuh aslinya, Jake juga melaporkan semuanya dalam bentuk video. Di dalam camp penelitian, Jake bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di sekolah Grace dahulu. Grace pun bercerita kalau dahulu kakak Neytiri juga merupakan salah satu muridnya. Ia marah karena penebangan yang dilakukan oleh manusia. Ia dan beberapa Na'vi lalu menyerbu kantor penambangan dan membunuh beberapa orang. Hal inilah yang membuat para tentara marah hingga membunuh kakak Neytiri dan menghancurkan sekolah. Meskipun Grace berhasil menyelamatkan beberapa muridnya, namun suku Na'vi sudah terlanjur marah dan tidak percaya lagi pada manusia. Keesokan harinya, Neytiri merasa Jake sudah siap untuk memiliki seekor ikran. Jake dan yang lainnya pun pergi ke pegunungan Haleluya untuk memilih ikran yang akan menjadi peliharaan Jake. Neytiri berkata ikran yang tepat bagi seorang avatar adalah ikran yang ingin membunuhnya. Hingga akhirnya Jake pun berhasil mendapatkan seekor ikran yang paling tepat untuknya. Dengan penyatuan rambut mereka, Jake pun berhasil menguasai ikran tersebut dan terbang bersama-sama. Dalam penerbangan itu, Neytiri juga menunjukkan sebuah pohon yang dipercaya sebagai tempat suci bagi para Na'vi. Setelah mendapatkan ikran peliharaannya, Jake dan yang lainnya pun semakin gencar berburu di dalam hutan. Saat mereka sedang berburu, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran seekor hewan yang dikenal dengan nama Toruk. Jake dan Neytiri pun bersusah payah untuk kabur dari hewan buas tersebut.
Neytiri bercerita dahulu kakeknya adalah seorang Toruk Makto atau sebutan untuk Na'vi yang bisa mengendalikan Toruk. Kehebatan seorang Toruk Makto diketahui dan dihormati oleh setiap Na'vi. Tak terasa sudah 3 bulan Jake menjalani kehidupannya sebagai seorang Na'vi dengan berbaur dan bersimpati dengan penduduk asli. Di dalam tambang, Kolonel Miles menemui Jake untuk menagih janjinya terkait pemindahan suku Na'vi dari desa mereka. Jake pun berusaha meminta waktu tambahan karena besok ia akan diresmikan menjadi penduduk Na'vi. Jika sampai waktu yang telah ditentukan Jake masih saja gagal, Kolonel Miles mengancam akan menggunakan kekuatan militer untuk menghancurkan desa tersebut. Forever. Setelah itu, Neytiri mengajak Jake ke pohon suci untuk berdoa. Di sanalah keduanya pun saling mengutarakan perasaan mereka masing-masing. Mereka pun akhirnya menikah dan saling mengikat janji suci untuk selalu bersama-sama. Keesokan harinya, Neytiri terbangun melihat sebuah bulldozer sedang bergerak menghancurkan pohon suci yang ada di sekitar mereka. Neytiri pun berusaha membangunkan Jake, namun karena tubuh manusianya masih terbangun, jadi ia pun tetap tidak sadar. Saat Jake akhirnya terbangun di tubuh avatarnya, ia pun langsung menonaktifkan bulldozer yang telah menghancurkan pohon suci. Here, come on. Apa yang dilakukan oleh Jake membuat Kolonel Miles marah besar. Ia kesal Jake telah mengkhianati mereka dan memihak pada orang-orang Na'vi. Ia pun mengajak para pasukannya untuk pergi ke pegunungan Haleluya untuk menyerang Jake dan yang lainnya yang ada di sana. Penyerangan itu juga membuat Sute mengajak para Na'vi yang lain untuk menyerang manusia. Grace berusaha menahan mereka karena ia tahu Kolonel Miles tidak akan tinggal diam. Jake dan Neytiri yang kembali juga mendapatkan amukan dari Sute. Ia marah karena Jake telah menikah dengan Neytiri. Alhasil pertarungan pun terjadi di antara mereka. Di waktu yang sama, Kolonel Miles dan pasukannya tiba di kamp penelitian. Ia kemudian menonaktifkan kapsul milik Grace dan Jake yang membuat mereka akhirnya tersadar. Pada malam harinya, Sute mengajak para pasukannya untuk menyerang pusat penambangan. Hal ini pun semakin memicu emosi Kolonel Miles sehingga ia pun bertekad akan membunuh mereka semua. Grace kemudian mengunjungi pusat penambangan dan meminta Parker untuk menyudahi semua ini. Grace berargumen bahwa menghancurkan pohon suci dapat merusak jaringan saraf biologis yang ada di Pandora. Meskipun begitu, Parker dan Kolonel Miles tetap tidak peduli. Mereka pun memberikan Grace dan Jake waktu selama 1 jam untuk meyakinkan suku Na'vi agar mereka bisa segera dievakuasi sebelum penyerangan dimulai. Grace dan Jake kemudian berusaha memperingatkan para Na'vi, namun mereka malah dianggap sebagai pengkhianat dan akhirnya ditahan. Setelah 1 jam berlalu, Kolonel Miles dan pasukannya datang menyerang desa. Mereka membakar pohon suci dan membunuh pemimpin klan yaitu Etukan. Menyadari hal itu, Muat pun langsung membebaskan Jake serta Grace dan meminta mereka untuk membantu para suku Na'vi. Akibat penyerangan itu, suku Na'vi akhirnya gagal mempertahankan pohon raksasa yang selama ini menjadi rumah mereka. Semua penduduk pun menangis melihat apa yang telah terjadi. Mereka semua terpaksa harus pergi dari tempat itu dan mencari rumah baru bagi semua penduduk. Di sisi lain, Jake, Grace, dan Norm terlepas dari avatar mereka dan ditahan.
Beruntungnya Trudy datang membebaskan mereka dan membawa mereka kabur dari camp. Sayangnya saat mereka akan kabur, Kolonel Miles menembaki mereka dan tembakan itu akhirnya melukai Grace. Untuk mendapatkan kembali kepercayaan bangsa Na'vi, Jake berusaha menghubungkan pikirannya dengan pikiran Toruk. Setelah berhasil, ia pun pergi ke tempat pengungsian suku Na'vi dengan mengendalikan Toruk. Hal itu pun membuat para Na'vi terkejut dan menghormati Jake. Jake pun meyakinkan Sute yang sekarang telah menjadi pemimpin suku Na'vi bahwa ia akan membantu mereka untuk melindungi para penduduk. Setelah itu, Jake memohon pada Moat untuk menyembuhkan Grace. Moat pun mencoba mentransfer jiwa Grace ke dalam avatarnya dengan bantuan pohon suci. Namun sayangnya, Grace meninggal dunia sebelum prosesnya selesai. Grace. What's happening? Kematian Grace membuat tekad Jake semakin kuat. Ia akan memanfaatkan gelarnya sebagai Toruk Makto untuk meminta bantuan para suku yang lain dan berperang melawan manusia. Mengetahui ancaman besar yang akan terjadi, Kolonel Miles melakukan penyerangan awal terhadap pohon suci. Pada malam sebelum pertempuran terjadi, Jake berdoa kepada Ewa agar ia bisa mendapatkan bantuan. Keesokan harinya, Kolonel Miles akhirnya datang dengan pasukan yang sangat banyak. Sementara itu, suku Na'vi juga sudah menyiapkan pasukan untuk perlawanan dari kedua sisi, yaitu dari sisi darat dan juga udara. Dalam pertempuran itu, korban mulai berjatuhan dari kedua belah pihak. Pasukan darat memilih untuk mundur karena banyaknya korban dari pihak mereka, termasuk Sute dan juga Tredi. Sementara di udara, Jake tetap menjadi target utama bagi Kolonel Miles. Saat pasukan Kolonel Miles sudah hampir sampai di pohon suci, pasukan mereka pun tiba-tiba diserang oleh para hewan Pandora yang Neytiri anggap sebagai jawaban atas doa Jake. Berkat bantuan itulah Jake berhasil menghancurkan pesawat Kolonel Miles yang membuat Kolonel akhirnya terjatuh. Namun Kolonel Miles masih berhasil menyelamatkan diri sebelum pesawatnya jatuh dan meledak. Di bawah, Kolonel Miles melihat kapsul tubuh Jake, jadi ia pun berniat menghancurkan kapsul tersebut. Beruntung saja Neytiri datang di saat yang tepat dengan menunggangi Thanator. Pertempuran antara mereka pun tidak bisa terhindarkan. Kolonel Miles akhirnya berhasil menumbangkan Thanator yang malah menimpa tubuh Neytiri. Tak lama kemudian Jake datang menyelamatkan Neytiri. Jake berusaha melawan Kolonel Miles, namun Kolonel berhasil menghancurkan kapsulnya. Saat Kolonel Miles akan membunuh Jake, Neytiri berhasil membebaskan diri dan memanah Kolonel Miles hingga tewas. Setelah itu, tubuh manusia Jake pun bergetar karena atmosfer Pandora yang beracun untuk manusia. Neytiri yang melihat hal itu pun langsung menyelamatkan Jake yang hampir kehabisan nafas. Kemudian mereka pun menghampiri tubuh Sute yang sudah terluka parah. Sute memohon pada Jake agar ia membunuhnya dan menjadi pemimpin yang baru bagi suku Na'vi. Setelah pertempuran itu, semua manusia pun diusir dari Pandora dan dikirim kembali ke bumi, kecuali Jake, Norm, dan beberapa orang lainnya.
Setelah itu, Jack pun membuat video laporan yang terakhir dan memutuskan untuk mengubah dirinya menjadi avatar secara permanen. Dan film pun akhirnya selesai. Kalau kalian suka dengan alur cerita kali ini, silahkan komen sebanyak-banyaknya. Nanti Mimin akan buatkan film sequel kedua dari film Avatar ini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!